Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini kita coba riding malam-malam. Udah lama sih kita nggak riding malam. Ini kebetulan malam minggu sih dan jalanan macet seperti biasa. Bukan macet sih, lebih tepatnya lebih ke padat kali ya. As always sih, meskipun nggak malam minggu juga pasti macet. Dan udah ini ya, setelah crash kemarin belum bikin video lagi ya saya. Sebenarnya keadaan saya nggak apa-apa sih, maksudnya ya kalau sekarang udah nggak apa-apa. Kalau pas awal-awal sih nggak bisa gerak tangan kiri. Bukan nggak bisa gerak sih, lebih tepatnya ke apa ya, sakit aja digerakin. Ini juga sebenarnya masih agak sakit sih, yang lengan kiri tuh gini masih agak-agak ngilu gimana gitu kalau misalkan diputerin gitulah. Jadi belum sampai ke kondisi semula. Berarti udah berapa ya, udah seminggu lebih ya. Dan kondisi motor alhamdulillah sih aman, cuman cacat apa, lecet doang sih, lecet ngegasur. Dan yang mata motor keluar juga itu udah dilem sih sebenarnya. Tinggal dilem, udah dibenerin juga sekalian waktu kemarin servis. Dan kondisi yang dibonceng gimana? Alhamdulillah sih kemarin tuh nanya kondisinya udah baik kan, udah aman. Soalnya cuman luka apa ya, cuman luka luar sama agak sakit badan sih. Rencananya malah pagi mau ini lagi, mau jalan lagi. Cuman gara-gara ya itu hujan dari hari, bukan dari hari sih, dari subuh sampai jam berapa ya tadi itu hujan tuh, sampai sore lah. Tadinya mau keluar bareng gitu kan, jalan lagi, cuman ya nggak jadi gara-gara hujan. Ini aja radanya baru jam berapa ya saya tuh, baru reda tuh sore deh kalau nggak salah, jam 3 atau jam 4 gitu ya. Nah, sebenarnya saya tuh bawa kamera sih, pengen nyoba moto-moto keadaan malam gitu. Cuman yang jadi masalahnya biasanya rame banget dan apa, suka bingung parkirnya, aduh suka gimana ya kalau ramai banyak orang. Suka nggak pede gitu. Cuman lihat nanti aja deh, kira-kira mumpuni nggak ya kondisinya, dan kira-kira moodnya ada nggak ya. Soalnya udah lama nggak street foto sama nggak malam. Terakhir malam kapan ya foto malam, kayaknya belum pernah yang benar-benar foto malam deh. Kalau nggak salah terakhir tuh lagi belajar long exposure malam-malam tuh, itu juga udah lama banget. Perempatan apa, Cangkuang Sayuran, macetnya bukan main sih. Itu udah kayak apa ya, kayak langganan macet di situ. Soalnya dari arah Kopo, arah Cibaduyut, arah Balai Endah sama arah Dayakolot tuh menyatu anjir, perempatan itu tuh. Ini di sini malah kayak yang nggak habis hujan ya, kering gini. Oh iya, kemarin ngomong-ngomong waktu video crash, kayaknya itu viewers yang paling banyak deh. biasanya dikit kan kalau saya bikin video ini, jadi lumayan nyampe ratusan, 300 terakhir tuh berapa ya. Ya meskipun emang baru sampai 300 sih, tapi itu buat saya banyak sih. Yang biasanya cuman berapa, dikit 10 atau berapa. Mungkin karena udah ada yang nge-repost kali ya, jadi pada penasaran sama video lengkapnya. Dan waktu dilihat di analitik juga, YouTube analisisnya yang banyak diputar tuh ya yang bagian crash itu, bukan yang dari awal. Ya ada sih sebenarnya yang nonton dari awal, mungkin buat lihat detik-detiknya gitu kan. Cuman paling banyak di replaynya yang pas menit jatuh doang sih. Tepas saya apa harus jatuh demi viewer, enggak lah aja. Siapa juga yang mau jatuh atau melihat orang jatuh, nggak mau aja. Ngomong-ngomong soal kemarin video jatuh, kalau saya lihat ya, kayaknya itu yang pertama udah pasti karena kurang fokus sih kayaknya. Terus yang kedua kayaknya gara-gara waktu belok ban belakangnya itu ngegeleng marka jalan, makanya bisa selip kayak gitu.
Soalnya kalau di belokan-belokan sebelumnya, ban belakang atau ban depan pun waktu belok nggak ngegeleng marka jalan sih. Itu sih analisa saya ya dari berkali-kali lihat videonya. Soalnya kalau dibilang ngebut, ya mungkin karena pertama itu turunan atau pudunan gitu kan. Dan speednya juga paling berapa ya, 40 sih, agak ngebut sih kalau dibelokan. Cuma kalau yang jadi faktor utamanya tuh ya karena ngegeleng maraka sih. Itu jadi pelajaran banget sih. Padahal saya udah tahu loh kalau misalkan ngegeleng marka itu bakalan licin. Soalnya saya udah tahu, cuman ya namanya juga kalau kata orang tua mah geus katarik cilaka gitu. Udah ketarik sama celaka. Jadi ya udah takdirnya juga sih. Ya paling kedepannya jadiin pelajaran aja. Oh iya, kemarin juga waktu Idul Adha pulang dari sananya saya hampir ngegelengin, bukan hampir ngegeleng, hampir nabrak truk aja. Itu benar-benar kurang fokus sih, itu serius sih. Mungkin karena ngantuk juga ya. Itu benar-benar kurang fokus sih. Kan dari jauh tuh padahal udah kelihatan si truk tuh udah riting kiri. Sedangkan saya dari jauh malah ngebut aja gitu, malah mau ngambil kiri. Padahal kan truk tuh panjang. Pas mau belok kiri otomatis kan ngambil kanan dulu, nggak langsung dari kiri langsung ke kiri gitu. Ngawahan dulu lah, ngambil ancang-ancang dulu. Kayak saya nggak lihat, untung aja langsung ngerem, jaraknya agak jauh sih, agak jauhan dikit sih. Jadi nggak bener-bener ngedadak dari depan itu. Itu kalau misalkan nggak direm atau ngerem ngedadak sih, antara nabrak sama jatuh. Kalau misalkan jatuh ngerinya masuk ke kolongnya, wah ngeri sih itu. Jangan sampai lah. Terus yang kedua waktu di bundaran Sumedang, enggak sih, lebih ini paling 20 lah kalau saya lihat di videonya tuh, speedometernya tuh masih di 20-an. Itu mah gara-gara ini waktu pas di bundaran kan saya mau nyalip bus tuh ke sebelah kiri, soalnya ngikutin yang depan juga kan pada nyalip bus, ya udah ikutan juga. Ternyata di bundaran itu ada angkot. Jadi kayaknya yang paling depan tuh kaget ngelihat angkot, jadi dia ngerem ngedadak. Terus motor yang keduanya sama ikut ngerem mendadak. Sedangkan saya kayaknya karena kurang fokus lagi sih. Karena kurang fokus, terus ditambah ngerem ngedadak, terus jaraknya juga agak deket sih kayaknya. Tapi nggak deket-deket banget sih. Jadi waktu direm itu ngerem tuh saya nggak bener-bener langsung ngerem. Jadi saya kayak banting ke kanan, cuman agak nyerempet dikit. Ngerem mah iya sih pasti. Jadi ngerem sambil banting kanan. Jadi agak kena ke motornya gitu ya, atau ke pengendaranya, atau yang diboncengnya. Tapi untung nggak apa-apa sih. Sebenarnya saya mau minta maaf, cuman waktu ke depan tuh nggak tahu kenapa dia kayak yang lagi buru-buru, jadi dia belok kanan, saya lurus di bundaran tuh, beda arah. Ya ginilah videonya kurang lebih. Nah kayak gitu. Bener-bener ya dalam kurun waktu yang dekat ini banyak kejadian. Cuman yang paling parah memang waktu crash di Ciwidey sih, waktu jalur mau ke Naringgul. Wah, sepi boy. Depan belokan. Wujir. Udah jatuh aja masih nekat kayak gitu anjir. Parah sih. Ini kita ngambil apa ya? Ngambil kanan. Kita coba ke alun-alun deh. Soalnya saya rencananya itu pengen moto malam di daerah alun-alun sama Braga. Tadi saya pengen ngajak temen buat, siapa tuh kan dia lagi senggang itu, lagi di rumah, mau ngajak moto juga. Cuman katanya dia lagi sama teman-temannya, lagi di luar. Jadi ya udah nggak jadi. Ternyata nggak serame tadi di sana ya.
Apa karena udah malam jadi udah pada pulang gitu? Mungkin seperti itu. Oh ya, ini sekarang keadaan GoPro gimana? Ini yang salah, saya benar-benar salut dan keren sih ini GoPro sih, gila sih. Emang sih yang cacat cuman LCD-nya doang ya, tapi secara fungsional itu masih bagus loh, masih apa ya, masih berfungsi lah. Kayak cuman meskipun yang retaknya kan ada tuh, yang hitam tuh. Kayak ginilah hitamnya. Nah, itu tuh kalau dipencet masih ada fungsinya tuh, masih bisa ngeklik. Itu keren bisa sih. Terus saya tuh sempat khawatir sama waterproofnya kan, takutnya habis crash saya masukin air ternyata udah nggak waterproof, saya takutnya gitu kan. Dan akhirnya saya coba deh nekat, ya udahlah nggak apa-apa, pengen nyoba-coba daripada penasaran kan. Saya coba aja buat pakein waterproof gitu. Nggak dipakein waterproof, direndam di dalam air itu sekitar 3 menitan. Dan itu benar-benar masih fungsi loh, masih benar-benar apa ya, masih waterproof. Gila sih, keren banget sih. Padahal udah crash, dibawa crash, sudah sampai mountingnya potong gitu kan, sampai tempered glass-nya pecah, tempered glass lensa sama LCD-nya sampai kayak gitu. Tapi masih fungsi, si waterproofnya keren banget sih, ini gila. Benar ya, ada harga ada kualitas gitu. Dan dari kualitas kamera juga, dari gambar masih oke, nggak sama sekali nggak kelihatan habis crash, serius lah. Soalnya kenapa saya coba direndam tanpa housing atau waterproof case, soalnya waktu kemarin saya coba dipakein riding buat jauh pakai waterproof case atau housing, saya kurang suka hasilnya, kayak yang apa ya, kayak yang kehalang sama kaca lagi itu gimana loh, jadi kayak yang nggak, kurang natural gitu. Terus kenapa dicoba direndam, soalnya kan takutnya hujan. Kalau hujan kan kita tahu deh, makanya buat jaga nekat, jadi saya coba ini dulu. Coba direndam dulu, soalnya kan kalau di hujan nggak akan separah direndam kan. Cuman emang sih sebenarnya mah kalau misalkan kemana-mana bagusnya pakai housing, cuman ya itu gambarnya sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget sih dari kualitasnya pakai housing juga. Cuman yang nggak tahu dah. Saya mah aneh, sekalian ngetes juga sih ini. Kemarin sempat direndam di air, masih fungsional nggak? Ini biasanya kalau kondisi dingin kayak gini, lensa tuh ada embunnya sih biasanya, bagian kaca lensanya suka mengembun. Oh kan benar, di sini ramai boy. Oh, ini parkirnya di sini ya kalau mau parkir. Tapi aman gitu di situ parkir. Oh iya, gila banyak banget dong. Wow. Ini parkir mobil sampai ke sini dong. Kayaknya yang di bawah ininya, di basementnya kayaknya penuh deh. Tapi kalau sepi ya nggak rame, nggak seru juga sih. Kalau rame ya rame. Apa sih? Wah gila, padat banget. Biar ke lembun. Wah ini di alun-alun itu yang itunya masih nggak boleh atau udah boleh ya, kayak yang bagian rumputnya. Saya terakhir ke rumput waktu SMK aja, sekarang udah kerja. Udah berapa tahun yang lalu. Wah gila, rame banget boy, malam minggu. Kemarin sempat ini nggak sih, sempat riding malam minggu nggak sih sebelumnya? Perasaan belum pernah deh, saya nggak inget. Semua orang pada bawa ayam, aing bawa angin anjir. Mulai jam 9. Masih jam 9. Masih siang lah ya kalau malam minggu mah. Soalnya rata-rata temen juga kalau misalkan kayak nongki gitu sampai malam, sampai jam 12 gitu. Ya Allah ya Robi, macet banget. Kalau kesana aja. Udah lah nggak apa-apa, lagi senggang ini.
Malam minggu eta malam panjang, loba pisan anu eukeur karyaan, abalendengan jeung hiburan. Bari ejeng di jalan nama macetan. Kayak ada lagu di mana ya? Di kafe atau emang ada acara gitu? Oh ini live music kali ya. Oh iya ini. Baru tahu anjir. Orang Bandung baru keluar malam minggu jadi kayak ini nggak tahu apa-apa. Kayaknya mau diam-diam mana-mana juga rame deh. Kalau jam malam minggu gini. Cuman malam minggu tuh ini sih apa kayak kulturnya gitu kan. Kulturnya macet gitu. Kalau nggak macet tuh kayak yang kurang gitu. Malam minggu nggak macet nggak rame tuh malah kayak aneh anjir. Kayak apa? Kayak misalkan San Mori deh. Kalau sepi tuh kayak yang aneh aja. Oh iya sekarang Sabtu, ya besok berarti besok jadwal ini deh. Besok kayaknya ke Pangalengan aja deh. Soalnya ke Ciwidey kayaknya bakalan trauma. Doi bakal trauma kayaknya. Soalnya emang jalur Ciwidey itu jalur nanjaknya ngeri, beloknya juga sih lumayan. Kayaknya besok rencana ke Pangalengan deh. Wah gila sih itu macet banget. Berarti macetnya di sini dong, bukan di Braganya dong. Braga nggak terlalu macet. Biasanya Braga tuh yang bikin macet, tapi ini malah enggak ya. Malah yang alun-alun ya. Ini kalau misalkan hujan kira-kira seramai ini enggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak seramai ini deh. Mungkin orang-orang juga bakal males ya kalau misalkan hujan. Oh ya kalau misalkan lagi rame gini, motoin apa anjir, terlalu banyak orang soalnya. mau moto juga sebenarnya bisa sih. Pasti momen pasti ada aja gitu, dapat sih, bagus aja sih momennya. Kita ini kemana ya? Benar-benar Bandung malam asing gini buat saya. Coba ke di sini deh, ke daerah kota, kita ambil ke Dago kali ya. Paling kita coba jalur macet aja. Malam minggu keluar cuman buat macet-macetan anjir. Paling kalau misalkan mau berhenti juga paling kita cobanya ke ini deh, ke alun-alun deh, yang masih agak mendingan. Cuman saya tuh malesnya ini, parkirnya di mana? Meskipun emang banyak tempat buat parkir sih, cuman ragu aja. Tapi di sini juga padat deh. Lagian emang sih pokoknya yang spot-spot buat padat tuh Dago, Braga, alun-alun biasanya tuh. Soalnya banyak tempat nongkrong kan daerah Dago. Banyak juga yang ini ya, yang pada ini. Wah, anak-anak motor lagi pada ngumpul juga. Pada kopdar. Banyak juga yang nongkrong daerah sini gitu. Oh, jangan-jangan yang sama tim Prabu di kayak wawancara kalau misalkan tengah malam tuh di sini kali ya. Soalnya jalannya mirip kayak gini. Oh bener aja rame gini motor semua dong. baru tahu. Udik pisan aing baru kesini. Ini kayaknya dari lama deh ya. Ya kayaknya yang si doble itu tuh di sini ya atau di mana? Tapi kayaknya di sini deh. Mungkin yang tahu bisa ini bisa koreksi. Ini efek orang jarang keluar rumah malam, sekalinya keluar rumah malam kayak keheranan gini, kayak kebingungan. Biasanya malam-malam tuh cuman kerja doang. Itu juga pulangnya jam 12 sih. Kayaknya ini kalau diterusin ke ini, kalau ke kiri itu ke Puncelut. Kalau ke kanan itu ya ke kanan sih. Kalau lurus itu ke Juanda. Kalau enggak ke Lembang kan. Masa mau ke Lembang malam-malam boy? Mana sendiri lagi? Kita bentar balik aja di depan deh. Nah ini nih di sini aja. Aduh Pizza Hut beli nggak ya? Pengen aja tapi nggak.